Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadra habibina syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa khususan sa'adatina al-kiram Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-arwahi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama wa subhana jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i ما يعود إلا في مشارق الأرض إلى مغاربها برية وبحرية سنة أرواح أهل قبورنا وأهل قبوركم من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جددنا ولشيخنا ومشايخنا معلمنا ولوالدينا ولأهلنا ولدرهم علينا جميع جميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا حضرة الرحيم أحمد مطمئن حجان لحضرة الرحيم بارغوش مخاجن لحضرة الرحيم محمد ساحل محمود حجان لا رخبة دولا سلام حجان لا رخبة نافع عبد الله حجان ولا رخبة مامون مختار حجان لا رخبة مامون زين حجان لا رخبة رمضان رفاعي ملخيت الحجان لا رخبة مامون زبير سارang لا رخبة عبد الرحيم سارang وسمع حسن عبد الرحيم وباقي عبد الرحيم باقي فوزي نور لا رخبة عبيد سوفان لا رخبة جمع محمد الخامر جلد الفاضل وجامع مولى حد الرحيم باقي أحمد لا رخبة محمد الخالد لا الرحيم باقي حبشي عبد الله حادق لا الرحيم والدي نفسي باقي عبد الجميل وزوجته وزوجته وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنات غفر الله من ذنوبهم وجعل الجنة مثواهم وهم وسمع حسن عبد الرحيم مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام الجلالين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الرحي الشيخ المتبخر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي إلى هذا الرحي خاصي الصاوي خصوصا هذا الرحي الشيخ جلال الدين السيوطي إلى هذا الرحي الإمام أبي عبد الله محمد بن حازم غفر الله من ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأجر الجنة مثواهم وهم غفر الله من ذنوبهم وأجر الجنة مثواهم وهم قدس الله مسرهم ونور درهم محمد النبي مددهم وعد علينا من بركاتهم وعلومهم ودعائهم وكرامتهم ومعوناتهم وبركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم وصب الله المغفرة ورحمته والبهجة والسرور في قبورهم وجعلنا اليوم في زمرة مع حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ولذرية رسول محمد صلى الله عليه وسلم تقبل أرواحهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya banggakan, yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali dalam suasana semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan zahiran wa batinan, pertolongan zahir batin. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yaitu karunia rezeki yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tema pokok pada ngaji kesempatan ini bagian selanjutnya dari yaitu tafsir surat Al-Fatihah adalah dengan tema keutamaan surat Al-Fatihah, diambil dari kitab tafsir Sawi yaitu syarahnya tafsir Jalalain dengan keterangan-keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu suratil Fatihati ay hadau taiki ku fadlu suratil Fatihati iku keutamaane surat Fatihah. An Abi Sa'id bin Al-Ma'la radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Sa'id bin Ma'la kala ngendika maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala eling-eling ualimuka ualimu bakal mulang sapa ingsun ka ing sira nggih punika sira Abi Sa'id a'dhama suratin ing agung-agunge surat fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an qabla an takhruja ing dalam sedurunge yen to metu sapa sira ilal masjid maring masjid fa akhudu
mongko nyekel mongko megang sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan tangan ingsun. Falamma aradna mongko semangsane ngarepake sapa kita anakhruja ing ento metu sapa kita, kultu mongko matur sapa ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka sak temne sira iku kulta iku ngendika sapa sira, lau alimannaka yakti bakal mulang temenan sapa ingsun ka ing sira a'dama suratin ing agung-agung surat fil Qur'ani ing dalam Quran. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi utawa ngendika sapa Kanjeng Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin. Rupane jawaban alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin utawi lafal alhamdulillahi rabbil alamin iya alhamdulillahi rabbil alamin iku ashabul masani iku surat sing 7 kali yang dibaca secara berulang-ulang. Wal Qur'anu utai Qur'an iku al-azimu kang banget agunge, alladzi rupane al-Qur'an al-azim, alladzi rupane al-Qur'an al-azim ataya uti tukang diparingi sapa ingsun, uti tukang diparingi sapa ingsun hu ing al-Qur'an al-azim. Rawan ngertain hadis sapa al-Bukhari, Imam Bukhari. Artinya keutamaan surat Al-Fatihah, hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id bin Ma'la radhiyallahu anhu. Abi Sa'id bin Ma'la berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu kepada Abi Sa'id bin Ma'la, ya Abi Sa'id bin Ma'la, saya akan mengajarkan kepadamu, memberitahukan, saya akan mengajarkan kepadamu, yaitu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang tanganku, yaitu memegang tangannya Abi Sa'id bin Ma'la. Kemudian ketika Abi Sa'id bin Ma'la ingin keluar dari masjid, kemudian saya matur atau saya berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, apakah kamu tidak ingat bahwa kamu Rasulullah akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Kemudian Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW menjawab, alhamdulillahirabbil alamin dia adalah surat yang diulang-ulang di dalam sholat secara 7 kali bacaan yang diulang-ulang. Al-Quran yang sangat agung adalah kitab yang diberikan kepadaku, kitab yang diberikan kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini, hadis yang sumbernya diriwayatkan dari Abi Sa'id bin Ma'la, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, surat yang paling agung dalam Al-Quran. Bahwasanya surat Fatihah adalah surat yang paling mulia, surat yang menjadi induknya Al-Quran, surat yang menjadi yaitu pokoknya Al-Quran, surat yang menjadi yaitu asasnya Al-Quran. Maka di sini alhamdulillahirabbil alamin termasuk adalah surat yang as-sab'ul masani, yaitu 7 kali ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari di sini disebutkan yaitu hadis dengan urutan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abu Bakar Ar-Raji'i. Qala ngendika sapa Abu Bakar Ar-Raji'i, billahi demi Allah al-azim kang banget agunge. Laqad haddatsani Anas bin Malik. Laqad haddasa teman-teman nyeritakake ingsun ini ingsun dipunika Abu Bakar Ar-Raji'i sapa Anas bin Malik, sapa sahabat Anas bin Malik. Wa qala ngendika sapa Anas bin Malik, billahi al-azimi, bila kelawan Allah al-azimi kang banget agunge.
Laqad hadasa teman-teman nyeritani ini ingsun sapa Muhammadun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa kang dipilih. Maqala lan ngendika sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi demi Allah al-azimi kang banget agunge. Laqad hadasa teman-teman citane ingsun sapa Jibril sapa sahabat Jibril. Waqala lan ngendika sapa Jibril billahi demi Allah al-azimi kang banget agunge. Laqad hadasat teman-teman citane ingsun sapa Israfil sapa Israfil. Waqala lan ngendika sapa Israfil qala ngendika sapa Allah taala ya Israfil he Israfil bi izzati kelawan kemuliaan ingsun wa jalalilan kelawan keagungan ingsun wa judilan kelawan lomo ingsun wa karamilan kelawan kemuliaan ingsun man utai sapa wong iku qara'a iku maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing maca bismillahirrahmanirrahim marrotan kelawan saambalan bi Fatihatil kitab kelawan Fatihah kitab yaiku Fatihah marrotan kelawan saambalan wahidatan marrotan kelawan saambalan wahidatan kang siji isyadu neksenono sira kabeh ani ing sak temene ingsun iku ghafartu itu ngapura sapa ingsun malahu maring man wa qabiltu lan nampa sapa ingsun minhu sangka man al hasanat ing pira-pira kebagusan wa tajawaztu lan ngapunten sapa ingsun minhu anu sangka man as-sayyiati ing pira-pira kelalane man wala akhriqu lan ora bakal ngobong sapa ingsun lisanahu ing lisane man binari ing dalam neraka wajiru min adabil qabri wa ujiru lan nyelametake sapa ingsun hu ing man min adabil qabri saking siksa kubur wa adabin nari saking siksa neraka wal fazail akbari lan nggih punika penyup sangkakala al akbari kang gede, kang banget gedene wayalqalan bakal ketemu sapa mane ingsun qablal anbiya ing dalam sedurunge pira-pira nabi wal auliya'i lan pira-pira wali wa ajmaina kelawan sekabehane kabeh. Intahaus ngenes rampung sapa pengendikane Imam nggih punike intahaus rampung sama pengendikane Imam nggih punika Abu Bakar Asy-Syafi'i minal manawi saka kitab al-manawi alal jami shaghir ing atase kitab jami shaghir. Ini artinya telah diceritakan kepadaku yaitu sahabat Abu Bakar Ar-Raji'i sahabat Abu Bakar Ar-Raji'i berkata, ia berkata dengan demi Allah yang sangat agung telah bercerita kepadaku Anas bin Malik. Anas bin Malik juga berkata demi Allah yang maha agung telah bercerita kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, Nabi yang dipilih, ia telah berkata demi Allah yang maha agung telah bercerita kepadaku yaitu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata demi Allah yang maha agung sungguh telah bercerita kepadaku yaitu malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil berkata Allah Subhanahu wa taala bersabda, hai Israfil, dengan kemuliaanku dan dengan keagunganku dan dengan kedermawanku dan dengan kemuliaanku, siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sekali pada surat Fatihah, dengan sekali saksikanlah hai malaikat, saksikanlah hai malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya dan aku telah menerima amal-amal kebaikannya dan aku telah yaitu mengampuni segala kesalahan-kesalahannya dan aku tidak akan membakar lisannya di dalam neraka
dan saya juga akan menyelamatkannya dari siksa kubur, dan saya juga akan menyelamatkannya dari neraka, dan juga aku Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari sangkakala yang paling besar besok pada hari kiamat, dan orang tersebut akan menemuiku. Orang tersebut akan menemuiku sebelum menemuiku, yaitu menemui Nabi Muhammad SAW, yaitu menemui sebelum para nabi dan para walinya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi sebelum bertemu dengan para nabi dan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini keterangan dari kitab Al-Manawi Alal Jami'is Shaghir. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bismillah atau basmalah, yaitu surat yang bagian daripada surat Al-Quran, basmalah adalah bagian daripada surat Al-Quran. Dia termasuk basmalah adalah surat dari surat Fatihah. Maka basmalah adalah bagian daripada surat Fatihah. Maka disebut sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kemudian dari hadis di sini, maka siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka Allah juga mengabulkan segala kebaikannya. Dan membaca basmalah sekali saja, maka juga Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Dan juga membaca bismillahirrahmanirrahim sekali saja, maka Allah tidak akan membakar lisannya di neraka, dan orang yang membaca itu akan selamat dari adab kubur, dari siksa kubur dan siksa neraka, serta selamat besok ketika ada terompet sangkakala malaikat Israfil, dan ia akan bertemu aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ia akan bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bertemunya para nabi dan para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari yaitu khasiat atau manfaat surat basmalah. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita menjadi aktivitas kita, jangan lupa membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan kerja, ketika akan ke kantor, ketika mau tidur, ketika mau makan, mengerjakan aktivitas apa saja, jangan lupa adalah bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Suatu perkara yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah terputus dari barokahnya. Artinya kurang diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bismillah ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Karena dengan bismillah di sini abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawiti pekerjaan saya dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya saya menyebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengawali pekerjaan saya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka segala kegiatan kita kalau diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di situ kita menyebutkan nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mengerjakan sesuatu tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, maka pekerjaan itu akan menjadi terputus. Pekerjaan itu akan menjadi terputus barokahnya atau kurang barokahnya. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua tentang tafsir, yaitu tafsir Fatihah yang menyangkut yaitu keutamaan Fatihah dan manfaat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pertolongan kepada kita semua dalam kehidupan kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga kita selalu diberi pertolongan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Semoga diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.